Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini di tempat yang semoga diberkahi ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini, berkumpulnya kita di sini, menjadi salah satu amal terbaik kita yang sehingga menjadi bekal kita di hari pembalasan kelak. Amin. Dan kita juga patut bersyukur, alhamdulillah kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Ini hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan Allah bersumpah, walayalin ashar, Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Ini menunjukkan bahasanya bulan ini memiliki kemuliaan. Bulan-bulan haram yang disucikan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka siapa beramal pada bulan ini Allah akan lipat gandakan. Dan kita berharap berkumpulnya kita hari ini juga memiliki fadilah lebih daripada hari-hari biasanya. Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amal soleh fiha ahabbu ilallah. Yang mana Allah lebih mencintai orang yang beramal pada hari-hari ini, yaitu hari 10 di bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat bertanya, walal jihad, bagaimana dengan jihad? Walal jihad, sampai jihad pun kalah. Ini menunjukkan ya keutamaan ya. Keamalan-amalan ya, yang bisa kita lakukan yang terbaik salah satunya adalah berpuasa. Yang boleh berpuasa hari ini sampai hari ke 9, 10 bodoh. Ya. Nah, kemudian bertakbir, ya, memperbanyak takbir. Kemudian ya, secara umum meningkatkan semua amal soleh. Apa saja amal soleh kita tingkatkan. Baca Qur'annya, sedekahnya, ya, berbuat baiknya. Nah, ini macam-macam yang bisa kita lakukan secara umum. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah pembahasan kita ya, ini saya bersyukur kepada panitia. Terima kasih. Ini untuk mengingatkan saya sendiri secara pribadi dan semuanya ya. Dan paling enak menyampaikan ilmu itu
manfaatnya paling tidak untuk diri sendiri. Ya. Ini bisa kita pelajari bersama. Ini judulnya ini tentang talak ya, khulu dan fasah. Kaget saya dengar istri nyampaikan, Masya Allah. Ya, ini mengulang lagi. Alhamdulillah akhirnya murojaah. Kalau seperti ini akhirnya murojaah. Ya. Bahwasanya kita sadar betul ya. Ketika Allah berfirman ya, bahwasanya dalam keluarga itu ya mawaddah warohmah. Itulah yang diharapkan oleh semuanya. Semuanya berharap nikah itu mawaddah warohmah. Ya, ada kasih sayang di sana, ada rahmat. Sebagian menafsirkan yang dimaksud mawaddah itu ya rasa cinta pasangan. Kita bersyukur. Rasa ini Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa bayangkan betapa sengsaranya rasa ini hilang. Suami tidak mencintai istri atau sebaliknya, atau Allah kurangi. Hingga akhirnya tidak ada ketertarikan antara pasangan. Na'udzubillah. Enggak, kita bersyukur sekali ya. Mawaddah ini Allah berikan kepada kita itu nikmat yang sangat besar. Sehingga seperti apapun pasangannya tetap suka. Seperti apapun Allah tumbuhkan itu. Ya. Maka inilah Allah yang menjadikan rasa cinta ini. Makanya kita menyaksikan dan ada orang kok gelem ya? Kok gelem lo? Urusanmu apa? Ya toh, Masya Allah. Kok gelem kamu dapat? Tapi ini Allah ini anugerah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Nah, nikmat sekali. Maka apapun nih pasangan kita itu, seperti apapun, alhamdulillah. Ya, suka kita. Ya. Kemudian ya setelah itu warohmah ya, maka sebagian mufasir mengartikan warohmah itu artinya adalah anak ya. Dengan anak itulah jadi tambah ya rasa kasih sayang itu dalam keluarga tambah karena ada anak ya, ini sebagian menafsirkan ya seperti itu. Ini mawaddah warohmah. Namun demikian ya ada kalanya ya dalam rumah tangga itu ada masalah, ada mboten Pak? Ada ya? Ngomongnya pelan-pelan. Ampun ngetok ya. Ya, ada ya. Ya insya Allah ada ya. Maka Islam ya sudah memberikan banyak solusi ya terkait masalah keluarga ya. Maka dalam ya Al-Quran itu ada namanya surat An-Nisa, itu banyak mengatur urusan keluarga. Itu sebutkan ulama kita mengatakan surat An-Nisa itu surat yang panjang berbicara tentang rumah tangga. Maka nanti ada nama lain surat An-Nisa yang pendek itu. Itu surat At-Tolak. Surat At-Tolak itu nama lain dari surat An-Nisa yang pendek. Karena berbicara khusus. Kalau An-Nisa secara umum ya banyak tentang keluarga. Kalau At-Tolak itu khusus tentang tolak dalam keluarga. Bahasa kita talak ya. Nah, ini maka subhanallah agama kita luar biasa mengatur, bahkan nanti berpisah pun dengan baik ya. Ketika bertemu baik-baik, pisah pun dengan baik. Ini harapannya. Kadang-kadang orang bertemunya baik sekali, tapi pisahnya wah itu rame Pak. Bukan hanya pasangannya, keluarga pun ikut rame, bahkan tetangga pun ikut rame. Sampai grup rame juga. Naudzubillah. Nah, ini makanya Islam mengatur semuanya. Karena pasti ada ya dalam berumah tangga ya, hal-hal yang tidak diinginkan.
Maka nanti kita akan belajar seperti apa harus berpisah. Ya, karena ajaran kita mengatur. Karena ada agama yang lain kalau sudah nikah tidak boleh, itu kan. Maka agama kita mengatur. Tapi tentunya ya pisahnya pun dengan cara yang baik. Ya. Ketika berpisah, ya, secara umum disebutkan, ya, secara umum ketika orang berpisah antara suami istri, ya, kalau berasal dari pihak suami itu namanya talak, ya, tolak, gitu ya, kalau bahasa Arabnya, artinya kita talak, ya. Ini dari pihak suami, talak, ya. Dan ini ulama kita menyebutkan, ya, boleh, ya, ini ada sebab atau tanpa sebab, itu talak. Ya, boleh, ya, ada sebab atau tidak ada sebab, itu talak. Ya, rono sebab boleh terus, ya. Ya. Itu hak mutlak suami, ya. Dengan segala hikmahnya, kita tidak boleh protes, ya. Dengan segala hikmahnya tidak boleh protes, ya. Ini hak suami. Kemudian dari pihak selain suami, nah, kalau pertama, ya, ada dari pihak suami. Sekarang dari selain suami, nah, itu ada, nah, dari pihak yang pertama pihak istri. Ini namanya khulu. Khulu kata kholaah, ya, melepas, ya, khulu. Kita akan nanti pelajari, ya, maknanya. Kemudian ada juga dari yang lain, bukan dari istri. Bisa jadi karena aturan syariat atau keputusan pengadilan agama. Ini namanya fasakh. Fasakh, ya. Jadi berpisahnya seseorang kalau dari pihak suami itu namanya tolak, ya. Kemudian dari pihak selain suami, yang pertama dari pihak istri namanya khulu. Yang kedua dari pihak pengadilan atau syariat agama, ini namanya fasakh. Ini pembagian secara umum, ya, tentang, ya, perpisahan, ya, pasangan, ya, yang sah. Ya. Ya. Kemudian alhamdulillah, ya, di depan kita ada buku, ya, ini pagi tadi saya dapat ini Fiqhus Sunnah fi Dhail Kitab was Sunnah, ya, Fiqhul Muyassar, ya, kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih praktis, ya, fikih praktis, ya. Ini ditulis oleh kumpulan ulama, ya, jadi diringkas, ya. Alhamdulillah pagi tadi saya temu di perpustakaan. Nah, ini kita akan baca, ini yang ringkas, pembahasannya panjang sekali, ya. Yang pertama, ya, beliau, ya, penulis menyebutkan urutannya di sini sebutkan tentang khulu dulu, ya. Al-babus salis, ya, bab yang ketiga fil khulu'i, yaitu tentang khulu, ya. Wa fihi mas'alatani. Ini ada dua masalah, ada dua pembahasan. Al-mas'alatu ula, yang pertama, pembahasan pertama, makna dan pendalilan syariat, ya. Sekarang pengertian khulu. Nah, semua dimulai dari definisi, ya. Ta'rifuhu, yang al-khulu secara bahasa, ya, diambil dari kata-kata khola'a. Khola'a itu artinya melepas. Khola'as saub artinya apa? Melepas pakai pakaian, ya. Pasangan itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Suami adalah pakaian bagi istrinya, istri juga pakaian bagi suami. Yang pakaian itu nyaman untuk dipakai. Dari kata-kata pakaian itu, masya Allah, maka pasangan itu adalah yang paling pas, ya. Karena ada nanti dengan, ya, pakaian, ya, ada pakaian mahalnya luar biasa, ya, mahal sekali.
harganya 1 juta. Jenengan cocoknya M, itu ukurannya XXL. Bagus nggak pakaian itu? Dari segi harga bagus. Kemudian kualitas bagus, tapi pas nggak buat jenengan? Mungkin mahal ini, kegedean tuh. Itu. Maka kita tidak bisa ya menilai itu dari kacamata orang. Karena yang menikah siapa? Nah ini ya, jangan sampai. Ya. Atau ada puas sekali, ya puas sekali. Itu yang paling tepat. Syukur kan, harganya mahal, nyaman, pas. Ya itu paling enak. Ya ini yang paling pas ya masalah pakaian. Nah. Li'anna kullan minaz zaujani libasun lil akhar, karena satu dengan yang lain menjadi pakaian ya buat suami istri gitu ya. Secara syariat ya, wa syar'an artinya furqatun tajri bainaz zaujaini ala iwadin, yaitu perpisahan yang terjadi antara suami istri ala iwadin sebagai tebusan tadfa'uhul mar'atu li zaujiha, sebagai tebusan seorang istri kepada suami. Ya, jadi di sini ada kata-kata apa? Iwad. Ya, artinya ada sesuatu yang ditebus oleh siapa? Oleh istri kepada suami. Bi alfadin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Nah, maka ini nanti menjadi apa? Menjadi suatu yang harus dilaksanakan, yaitu istri mengembalikan mahar yang sudah diberikan kepadanya oleh siapa? Oleh suami. Maka ini menjadi penting. Pemberian suami itu sesuatu yang sangat berharga. Dulu apa? Seperangkat alat sholat. Gampang balik nih. Piro Pak? Oh. PN kabeh sak jujule. Tentunya ini kan tidak kita harapkan, tetapi ketika harus terjadi, ya bagaimana lagi? Ya, maka jangan sampai ya berpisahnya dengan cara yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua tadi pertama pengertian masyru'iyatul khul. Kemudian apa? Pensyariatan. Nah, liqaulihi ta'ala fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi maftadat bih. Ini Al-Baqarah ayat 229. Jika kalian khawatir tidak bisa ya menegakkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Ya, maka diperbolehkan bagi keduanya, suami istri, apa? Fi maftadat bih, tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, untuk menebus dirinya. Nah, ini Al-Baqarah 229. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari sunnah, ini hadis dari Ibnu Abbas. Anna imro'ata, ya sesungguhnya, nah istri Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais, atatin Nabi, datang kepada Nabi SAW, faqalat, ya mengadu, wadul, bisa gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Sabit bin Qais, ma'atibu alaihi, saya tidak mencelanya, ya, fi kholqin waladinin, saya tidak mencela masalah apa? Akhlaknya, perilakunya, perangainya, ya, waladinin, dan juga masalah agama, tidak ada celah, ya. Kalau tadi akhlak itu perangai, budi pekerti, gitu ya, orangnya bagus, sopan santun, gitu ya, bagus rawungnya, ya. Waladinin, dan masalah agamanya juga tidak masalah. Sholatnya taat, ya kan, kepada Allah itu bagus itu ya, taatnya luar biasa.
takwanya luar biasa. Walakinni akrahul kufro, akan tetapi saya takut. Ya, saya tidak suka atau khawatir kufro, mengkufuri fil Islam. Ya. Takut apa? Di dalam Islam, mengkufurinya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aturidina alaihi hadiqatahu, apakah kamu, ya, mampu bisa mengembalikan apa? Kebunnya. Nah, berarti dulu maharnya ke kebun. Wah, kira apa? Itu kebun, ya. Nah, maka pikir-pikir itu istri itu mau hulu, waduh, kebun 5 hektar neng kota. Faqalat, maka, ya, mengatakan na'am, iya, ya, mau untuk mengembalikan. Faqala Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda, iqbalil hadiqata, ya kan, ya, terimalah itu kebunnya itu, fatolikha toliqatan, maka ceraikanlah dia sekali cerai. Maka Rasul meminta kepada siapa? Sabit bin Qais untuk menceraikan siapa? Istrinya. Nah, ini dalil dari sunnah. Ini nanti ada riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya, ya, salah satu sebab, ya, Imra'atu Qais ini, istrinya Qais ini, ya, mengajukan khulu karena apa? Karena Sabit bin Qais ini, kalau bahasa kita, tidak good looking gitu, ya. Jadi kurang, ya, kurang enak di sawang, Pak. Ya, karena kurang tampan, kurang ganteng. Ya. Kenapa? Ketika bermuamalah, ya, tidak ada rasa senang. Ya kan, rasanya ketemu bojo kok. Nah, ya, ini daripada menimbulkan dosa terus, ya kan? Nah, ini memutuskan, ya, untuk mengajukan cerai hulu. Ini ada sebab, ada sebab. Perangannya bagus dia, agamanya bagus, cuma ya tadi itu, ya. Ini selera silakan, ya kan? Istri silakan untuk apa? Meminta. Ya, tadi. Maka, ya, ini penting juga bagi suami-suami itu, ya, untuk memberikan mahar sing ya, nek arep nek balik nih, ya, alhamdulillah. Ya, ini ada di antara banyak orang itu, ternyata ada yang seperti ini. Ini dengan segala hikmahnya, ya. Ada kasus dulu, nah ini bisa menjadi, ya, panduan kita saat ini, bisa menjadi panduan kita saat ini, ya. Tapi melanjutkan itu tentunya lebih baik. Kalau dia ridho, sabar dengan apa? Ya, tadi ya, dengan kondisi suami seperti itu, jauh lebih baik, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang bersabar kan pahalanya tanpa batas, ya. Masya Allah, serapopo. Elek-elek sidik ora popo, ya kan? Ya. Kemudian yang pertama, hukum. Ahkamul, ya, ini hukumnya, ya. Ringkasnya seperti ini. Ya. Yang pertama, anal khulu'a jaizun li su'il ishrati baina zaujaini. Jadi khulu itu boleh dengan sebab apa? Buruknya perilaku antara kedua pasangan, li su'il ishrati. Ya, ketika membina rumah tangga, ya, di sana ada apa? Tidak cocokan,
ya, atau ada muamalah yang tidak baik antara keduanya. Wala yaqa'u illa bi awadin maliyin. Maka ini tidak terjadi, tidak sah kecuali dengan mengganti harta atau mahar. Ya. Yang tufriduhu zaujah lizauj, yang diberikan istri kepada suami. Ini hukum pertama. Ya. Maka boleh hukumnya ya. Menjadi boleh. Nah, nanti di sini nih ya, di buku ini ya, buku fikih sunnah wanita dijelaskan secara rinci hukum-hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, la yaqu min khairu zaujati ar-rasyidah, ya. Ini tidak sah ya selain ya istri yang rasyidah. Rasyidah itu dewasa. Maka ini khulu itu harus diajukan oleh wanita yang sudah dewasa. Artinya apa? Perempuan boleh menikah sebelum dewasa. Yaitu, dinikahkan umur berapa? 5 tahun. Ya kan? Belum dewasa kan boleh. Ya, nanti setahun umur 7 tahun jaluk cerai. Nah, ini belum boleh. Kenapa? Belum dewasa. Nah, li'anna ghairar rasyidati, karena yang belum dewasa la tamliku tasarrufa linaksil ahliyah. Karena apa? Dia belum mampu untuk mengatur urusan dan belum punya keahlian, belum punya kelayakan ya untuk berumah tangga. Nah, hukum yang kedua, yang ketiga, idza khala'a ar-rajula imra'atahu, ketika wanita itu mengajukan khulu kepada suaminya, ya, itu artinya sudah khulu ya. Maka ketika itu perempuan apa? Memiliki kuasa amro nafsiha, terhadap dirinya. Ya. Ketika sudah khulu, maka perempuan memiliki kuasa terhadap dirinya. Walam yaquli zauj 'alaiha min sultan. Suami tidak punya hak kekuasaan terhadap istri. Wala roja'atan lahu 'alaiha, dan tidak punya hak rujuk. Berbeda dengan talak. Ya, berarti kalau khulu tidak boleh rujuk. Ya. Ini jangan sampai nanti, ya kan, tidak bisa membedakan antara talak dan khulu. Kalau talak kan bisa, ya kan, rujuknya 3 kali kuruk itu ya. Nah, idahnya belum selesai, maka sudah boleh kembali. Nah, kalau ini ya harus, kalau itu nanti ada nikah lagi. Ya. Maka perempuan itu apa? Mereka berhak atas dirinya. Ya. Kemudian selanjutnya, la yulhaqul mukhala'atu tolakun, ya. Maka tidak boleh diiringi ya yang khulu itu tolakun, ya. Tidak boleh talak lagi. Au ziharun, atau tidak boleh zihar. Au ila, dan tidak boleh ada namanya ila. Asna'a iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha, ya. Ketika masa iddah sudah dihulu, dia mengatakan bahwa saya talak kamu. Tidak bisa, karena sudah jatuh tadi. Ya, tidak boleh juga zihar. Ila juga tidak boleh. Ya. Min zawjiha, ya. Alladhi khala'aha. Nah, ini berbeda hukumnya ya dengan tolak. Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zaujiha, karena dia perempuan itu sudah menjadi ajnabiyah, wanita lain yang haram hukumnya untuk didekati, untuk ditinggal serumah. Kalau tolak itu kan ketika ditalak kan ada iddah, maka ketika iddah itu kan itu masih di rumah bersama suami, masih boleh, ya kan, sampai berapa? 3 kali suci,
ya kan, sampai idahnya selesai. Maka kalau khulu tidak ada seperti ini, maka apa? Sudah tidak boleh lagi tinggal serumah. Ya, maka harus pisah. Ya, harus pisah. Apakah suami atau istri yang pergi? Maka itu tidak bisa. Ya, karena berbeda dengan talak. Kalau talak masih serumah. Ya. Kemudian yang kelima, ya juzul khul'u, kemudian yang khulu itu boleh fil haidi, ketika haid boleh. Kalau talak kan tidak boleh, ketika haid tidak boleh menjatuhkan talak. Ini kita pelajari di masalah talak ya. Wattuhril ladzi jama'aha fihi, kemudian juga ketika masa suci yang waktu itu sebelumnya sudah dikumpuli. Nanti ketika syarat talak itu kan tidak boleh menjatuhkan talak ya ketika masa suci sebelumnya sudah dikumpuli. Ya. Ketika sudah ada hubungan badan ketika masa suci kemudian suami jatuhkan talak, itu tidak boleh. Itu syarat nanti yang kita pelajari di masalah, maka tidak mudah talak itu. Ya, maka ini pentingnya nanti kita belajar talak. Ya. Orang belajar fikih nikah, ya toh, lupa talak, yang dipelajari malah fikih poligami. Nah, ini bahaya. Lupa yang ini lebih penting ini daripada poligami. Poligami belajar gayane wae, Pak. Gayanya aja itu ya. Wah. Rawan. Ya. Nah, maka ini lebih penting dulu daripada poligami. Ta'addud ya, itu penting, tapi ini lebih penting, jangan sampai nanti ya ternyata sudah jatuh talak atau sudah jatuhkan talak tetapi syaratnya tidak dipenuhi. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Yahrumu 'alar rajuli ayyu'dhi zaujatahu wa yamna'uha huququha, ya. Ya. Tidak boleh bagi laki-laki itu ya menyakiti istrinya atau melarang hak-haknya. Ya, untuk melaksanakan hak-haknya tidak boleh. Suami melarang. Sehingga apa? Torroha ila khul'i nafsiha, ya, sehingga apa, istri itu terpaksa meminta khulu. Tidak boleh suami mengkondisikan rumah tangga ya membuat istri itu tidak nyaman, itu bahasanya seperti ini. Sehingga istri minta cerai, bisa jadi ada ya kan. Kayak sengaja itu dikondisikan. Kenapa tadi? Maharnya besar tadi itu. Biar itu kalau saya talak saya tidak dapat apa-apa. Ya, kalau saya mengkondisikan dibuat istri itu tidak nyaman, ya, gualak toh bojone, ya toh. Ya, ditinggal wae, ya toh. Terus dimarahin terus akhirnya minta cerai. Wah, ini tak cerai ketok rugi aku. Biar mahare kebun nih. Ya, biar ngajukan, biar balik modal bakul. Ini suami-suami bakul mentalnya tadi. Ya, nah. Ini, ya, maka tidak boleh. Ya, ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ini tidak boleh. Adol ya. Itu bahasa adol itu menyusahkan ya, atau menggantungkan istri. Iki bojo tapi ora kaya bojone, ora kaya bojone tapi bojo. Ini akhirnya istri terkatung-katung itu. Ya, maka ini tidak boleh suami seperti ini hingga akhirnya apa? Istri tidak nyaman akhirnya mengajukan cerai. Ya. Akhirnya tadi kecuali memang bifahishatin mubayyinah, kecuali memang istri itu punya perilaku yang jelas-jelas fahisyah, ya, tidak baik.
Ya. Maka tidak baik di sini nanti ulama kita menyebutkan ya contoh yang tidak baik ya zina ya jelas itu selingkuh itu ya. Nah, kemudian apa meninggalkan sholat ya tidak mau sholat. Nah itu boleh ya dengan kondisi. Kemudian ya punya fikrah yang rusak. Fikrah rusak itu artinya apa? Sesat pemikirannya, ya kan? Kena syubhat dia, ya kan? Nah, ini bahaya. Mengatakan semua agama sama, ya kan? Ya, seperti itu bahaya itu. Maka yang seperti ini boleh, ya. Kemudian yang ketujuh. Yukrahu lil mar'ati wa yahduru 'alaiha mukhala'ata zawjiha ma'a istiqomati al-hali wa duna sababin yaqtadihi. Ya. Maka tidak yukrahu ya, makruh bagi perempuan. Dan ada keringanan baginya untuk apa? Khulu. Mengajukan khulu untuk suaminya. Ya. Tanpa sebab ya waduna sababin yaktadihi yang menuntutnya ya. Nah, di sini tidak berhenti di sini, ini masih koma ka anna yakunu az-zawj mu'iban fi khalqihi walam tatikul mar'atu al-baqa ma'ahu ya. Ini tidak ada sebab khusus itu ya. Nah, tapi di sini disebutkan ya suami ada aib saja, ada aib. Ya, tadi disebutkan ya aibnya, aib tadi mungkin buruk wajahnya, ya. Atau ya mungkin sudah kekuatannya sudah hilang. Ini maka boleh seperti ini. Yang mana perempuan itu tidak mampu untuk terus bersamanya. Walam tatikil mar'atu al-baqa'u ma'ahu. Perempuan itu tidak bisa terus bersama dengannya. Ya. Kemudian hikmatu min masyru'iyatil khalaq. Ya. Hikmah disyariatkannya khuluq. Ya. Minal maklum yang seperti kita ketahui anna zawaja turabitu baina zaujain, bahasanya ya pernikahan itu ikatan antara suami istri wa ta'asyuru bil ma'ruf dan apa untuk muasyarah bil ma'ruf, membina rumah tangga dengan baik, hidup yang baik. Qala ta'ala, ini saya sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang seperti saya sebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kalian itu dari pasangan dari diri kalian pasangan supaya kalian merasa bahagia dengannya ya. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Fahadhihi samratun nikah, ini adalah faedah dari nikah. Buah dari nikah itu bahagia. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal makna, maka ketika ini tidak bisa ya didapatkan ya, falam tujad al mawaddah min tarafain, dan tidak didapatkan kasih sayang antara kedua belah pihak, aulam tajid minaz zauj wahdahu, atau salah satunya tidak mendapatkannya. Ya, jadi ya istrinya bahagia sekali, suaminya tidak, atau sebaliknya ya. Suaminya bahagia sekali tapi istri tidak. Fasa'at al-ishrah, dan ada yang tidak baik dalam berumah tangga. Wa ta'assara al-ilaj, dan susah untuk mencari jalan keluar, rumit. Ya kan? Fa inna zauja ma'murun bitasrihiz zaujah, maka seorang suami diperintahkan untuk
bitasrih, itu apa? Memisahkan zaujah, istrinya, bi ihsan, dengan cara yang baik. Ini yang bergaris baik, bi ihsan, ya, tasrihum bi ihsan liqaulihi ta'ala fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bil ihsan, ya, menahan. Nah, di sini Allah menyebutkan menahan dengan cara yang baik. Disebutkan menahan dulu. Harapannya apa? Tidak ada terjadi perpisahan. Allah berharap supaya apa? Tidak ada perpisahan. Tapi kalau tidak bisa, au tasrihum bi ihsan, atau bercerai atau berpisah dengan cara yang baik-baik. Ya, maka inilah yang diharapkan dalam rumah tangga, ya, semuanya. Karena berpisah itu tentu saja akan banyak dampak. Ya, maka sebaik mungkin pisah itu, ya, qadarullah itu paling baik jawabannya. Kalau orang nanya, "Bu, kenapa Bu kok bisa?" Ya kan, qadarullah ini yang terbaik. Itu jawabannya gitu. Jangan, ya, kadang ada orang itu tuh ya kan. Wah, semangatnya pol nih kon. Kadang belum disuruh cerita udah cerita. Sama pihak sini sama, pihak sana pun sama. Wah, itu enggak pernah ini, enggak pernah ini. Padahal kebaikannya jauh lebih besar. Ya, maka jangan sampai, ya, dan menimbulkan prahara yang lebih besar, ya. Fa idza wajadat al-mahabbah, maka ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu rasa cinta, min janibil zauj duna zaujah, ya, dari sisi suami tanpa istri, ya, bi an karihat khuluqan zaujah, karena apa? Tidak suka dengan akhlak apa pasangannya, au karihat naqsi dinihi, atau tidak suka perempuan itu dengan apa kurangnya agama suami, au khafat isman bi tarki haqqihi, atau dia takut dosa ketika meninggalkan hak-haknya, ya, sebagai istri. Fa innahu fi hadhil halati yubahu lil mar'ati talaba firaqihi ala audi tabdiluhu, maka sesungguhnya di dalam perkara ini boleh bagi perempuan meminta berpisah dengan mengganti tadi mahar, ya, yang telah diberikan. Wa taftadi bihi nafsaha, dengan menebus dirinya tadi, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih, ya. Ini pembahasan tentang khulu secara ringkas seperti itu. Nanti kalau mau baca secara lengkap itu baca ini, Bu, Fikih Sunnah Wanita. Ini karya Abu Malik, ya, Kamal bin As-Said As-Salim. Ini lebih rinci pembahasannya. Kalau ini kan muyasar tadi, ya. Yang selanjutnya tentang tolak. Ya, ta'rifut tolak. Talak secara bahasa takhliyah, ya, artinya takhliyah itu mengosongkan, ya. Ya. Kemudian secara syariat halu qaidin nikah au ba'dahu, melepaskan ikatan nikah atau sebagian. Maka talak itu melepaskan, ya, ikatan nikah. Sekarang man yasihu tolak, siapa yang boleh, yang sah mentalak, ya, yasihu iko utolak minaz zauj, ya, maka yang sah melakukan talak adalah minaz zauj, dari suami. Maka dari sini dalil bahwa istri tidak boleh mentalak. Mas, kamu saya talak. Belum pernah ngaji. Al-baligh, yang balik, al-akil, yang berakal, al-mumayyiz,
sudah bisa membedakan baik mana yang buruk, ya. Balik itu umurnya sudah sampai, ya, berakal juga sehat, ya, tidak otaknya penuh gitu ya. Mumayyiz, ya, sudah tahu baik buruk, ya. Al-mukhtar alladzi yaqiluhu. Al-mukhtar maknanya apa? Punya pilihan. Artinya apa? Tidak dikendalikan oleh orang lain, ya, tidak dikendalikan oleh orang lain, ya. Kalau dipaksa itu artinya dikendalikan oleh orang lain, atau diancam orang tuanya, atau diancam mertuanya, ya. Yang bisa memilih mana yang lebih baik untuk kehidupannya. Alladzi yaqiluhu, itu dia bisa menentukan, ya, ini lebih, kalau cerai itu lebih baik atau ketika bersama itu lebih baik, ya, dia bisa membedakan itu. Au min wakilihi, atau dari orang yang mewakilkan, boleh diwakilkan, ya, boleh diwakilkan. Ya, mungkin dia tidak ada, dengan jaraknya jauh, ya. Fala yaqa'u tulaku ghairi zauj, maka tidak sah tolak selain suami, ya. Wala sobi, dan anak-anak juga tidak boleh, ya. Walal majnun, dan orang gila juga tidak boleh. Ini mempertegas tadi. Wala sakron, dan juga tidak boleh orang sedang mabuk, ya, mendem. Walal mukroh, dan juga tidak dipaksa. Walal khutban, dan juga tidak boleh marah, khutban syadidan. Nah, syaratnya sangat-sangat marah. Di sini disebut khutban syadidan, bukan marah biasa, tapi marah luar biasa. Maka kalau marah luar biasa, sudah, nanti dalam istilah tolak ada namanya istilah ighlaq, ya, hingga marahnya itu sudah tertutup gitu. Maka seperti ini, nah, nanti ulama berbeda pendapat. Kalau marah masih sadar, itu maka jatuh talak. Kalau sudah marah sampai tertutup marahnya itu, sampai tidak tahu apapun, hingga akhirnya yang paling berharga di tangannya sampai ya kan, itu ikhlak. Maka ulama mengatakan sebagian tidak sah, kan tidak boleh ini khutban syadidan. La yadri ma'ahu ma yakul, hingga dia itu tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya. Ini, ya, syarat, ya, yang harus dilakukan, ya, sah tidaknya talak. Nanti lebih lanjut lagi Bu ini, ya. Masyru'iyatut tolak, ya, pensyariatan tolak. Al-aslu fi zawaj istimraru al-hayati azawjiyah. Yang asal dari pernikahan yaitu apa? Kelangsungan atau kelanggengan hidup, ya, pasangan suami istri. Ini semua yang diharapkan. Waqad syara'allahu ta'ala ahkaman katsiratan. Allah sudah mensyariatkan banyak sekali hukum-hukum, ya. Wa adaban, dan adab-adab jammatan yang banyak. Fi zawaj alil istimrarihi, ya, dalam pernikahan untuk kelanggengan. Allah banyak sekali membuat syariat tentang pernikahan ini, ya, tentang hubungan rumah tangga itu. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup langgeng sampai akhir hayat, itu harapkan. Wa dhamanu baqaihi, dan apa, supaya ada jaminan untuk kelanggengan tadi itu. Illa anna hadhihi al-adab, ya, hanya saja, ya, adab-adab yang ada qad la takuna mar'iyatan, ya, takunul mar'iyatan, ya. Kadang-kadang, ya, ada orang itu yang tidak bisa menjaga, ya, tidak bisa menjaga fi zawaji listimrarihi, tidak bisa menjaga pernikahan, ya, sampai langgeng, untuk kelanggengan tidak bisa, ya. Mohon maaf, salah lanjutan. Min kibali az-zaujaini aw ahaduhuma, yang tidak bisa menjaga antara kedua belah pihak. Fayaqut tanafur, maka apa?
akhirnya jatuh kepada kebencian di antara bainahuma, di antara keduanya, hatta la yabqa majalalil islah, hingga tidak ada ruang lagi untuk islah, untuk kebaikan atau untuk kembali lebih baik. Fakana labudda, maka hukum syariat kita min tasyri' ahkami tu'ati ila hilli uqdatiz zawaj, ya, maka ya syariat kita mengatur ila hilli uqdatiz zawaj, untuk mencarikan solusi dalam akad pernikahan, ala nahwi la tuhdar fihi huquqa ahadiz zawjaini, yang ya supaya apa, tidak disia-siakan. Nah, tuhdar itu supaya ya tidak ada apa, menyepelekan, ya, supaya tidak menyepelekan masalah seperti ini, ya, di antara kedua pasangan. Madamat asbabu ta'ayushi, ya, ketika sebab-sebab dalam membina rumah tangga qad batat ma'dumatan fima bainahuma, ketika tidak ada apa, kehidupan yang lebih baik di antara keduanya, maka agama kita membolehkan namanya talak, ya. Kemudian dari dalil pertama, ya, dari surah Al-Baqarah ayat 229, ya, at-tolaku marrotan, talak itu 2 kali. Kayaknya perlu diringkas lagi ini. Maka talak itu 2 kali, ya. Maka ini namanya talak roj'i. Nanti ada talak bain. Nah, talak ini sekalian saya sebutkan karena waktunya ya mau habis ini, ya. Talak itu punya 3 kali, ya. Maka menjatuhkan talak itu, ya, tidak boleh langsung semuanya. Ini bagi bapak ini harus paham. Dia punya 3 kartu, maka tidak boleh dikeluarkan 3 kartu itu. Nah, walaupun dia mengatakan saya talak, itu tetap jatuh satu. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya, beliau berpendapat. Sampai waktu itu beliau berpendapat seperti ini di penjara. Kan menyelisih fatwanya negara. Masalah hukum kan boleh berbeda pendapat, ya. Maka beliau di penjara gara-gara berpendapat seperti ini. Ya. Maka ketika suami saking jengkelnya tadi, ya, saya talak kamu, talak, pergi. Itu sudah salah 2 kali. Pertama, salah mengucap talak 3 kali nggak boleh, itu tetap jatuh satu. Maka dia berharap langsung 3 keluar dari rumah, itu juga salah, nggak boleh mengeluarkan istri dari rumah, nggak boleh. Nah, maka ini yang harus syarat itu harus dipenuhi menjatuhkan talak. Maka suami tidak boleh sembarangan, berdosa dia kalau seperti itu, ya kan, keluar deh. Tidak boleh, berdosa. Maka pikir-pikir kalau mau talak. Ini kalau tahu ilmunya harus itu, ini kan tidak jadi. Kalau dia mau keluar, bahaya. Ya, tadi itu, ya, talak itu tidak boleh sedang, ya, jangan haid terutama, ya. Maka sedang haid tidak boleh, ya, harus tunggu suci, ya. Setelah suci ternyata kumpul suami istri, terus kan lumayan nunggu seminggu tuh, ya. Punten Pak, ya. Terus suami berhasrat, akhirnya dikumpuli istri. Setelah itu 2 hari setelahnya talak, nggak boleh, dosa suami seperti ini, nggak boleh, ya. Kemudian setelah itu menjatuhkan talak setelah dikumpul itu nggak boleh. Yang harus dan tidak boleh mengeluarkan dari rumah. Termasuk istri juga tidak boleh keluar dari rumah. Ketika suami sudah mengatakan talak, tidak boleh keluar dari rumah. Malah kadang sekarang belum talak baru cekcok sudah keluar rumah.
Wes entah kemana istri itu. Itu nanti dalilnya di surat At-Tolak ayat pertama itu ya. At-Tolak marut fa imsakum ma'rufan aw tasrihum bi ihsan. Kemudian surat At-Tolak, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Dengan apa, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika ya kalian mentalak wanita, fatallikuhunna, maka ceraikanlah, talaklah mereka, li'iddatihinna, dengan iddah. Perempuan itu bisa menghadapi masa iddah ya. Ini kemudian dari sunnah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ibnu Umar itu pernah menceraikan istrinya dan dia sedang haid. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ya, kepada bapaknya, liyuraji'ha, supaya apa, Ibnu Umar itu merujuk kembali. Fa idza tahurat, maka ketika sudah bersih, fa in syaa falyutalliqha, maka ketika sudah bersih, nah, boleh mentalaknya ya, kalau belum tidak boleh. Dan sepakat ulama, ajma ulama ummah ya, boleh mentalak ya, ini kesepakatan ulama. Lanjut. Jam 9 bersambung ya. Kapan dulu? 2 pekan lagi ada Bu? Oh alhamdulillah. Ini ya, masih ada masih 2 lembar 4 halaman. Ada ringkasan ini ya. Wallahu a'lam bishawab.